Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan channel saya Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus mendukung channel ini. Nah, kali ini saya mau sedikit menyampaikan informasi terkait dengan alur pengajuan kenaikan jabatan akademik di Sister, khusus untuk yang lektor kepala. Jadi ini mungkin kalau Bapak Ibu ya, sebelum nanti kita akan pindah ke aplikasi baru, nanti saya akan sampaikan dulu. Ini bagi teman-teman yang akan mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen ya, khusus untuk lektor kepala, masih ada yang banyak yang belum memahami sistemnya seperti apa. Tetapi ini adalah proses pengajuannya, bahwa untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen pada gelombang kedua yang sudah dibuka beberapa awal September kemarin ya, yaitu 17 September sampai dengan 10 Oktober ini, itu sebenarnya dikhususkan untuk yang lektor kepala dan guru besar ya. Sedangkan untuk asisten ahli itu beda lagi. Nah, proses kenaikan jabatan akademik itu diajukan oleh operator PAK yang menangani Sister. Nah, apabila terdapat dosen yang sebelumnya sudah diajukan di gelombang pertama, namun hasil penilaian dari hasil revisi itu belum direkomendasikan, maka dosen yang bersangkutan itu bisa mengajukan kembali pada periode kedua ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, bagi teman-teman dosen yang pada periode pertama itu masih mengalami kendala ya, atau belum direkomendasikan, maka Bapak Ibu bisa mengajukan pada periode yang ini, yang berikutnya ini, periode yang kedua ini atau gelombang yang kedua. Nah, di mana operator PAK itu juga perlu untuk membuat ajuan ulang, di mana nanti akan melengkapi kembali data dan dokumen dosen yang bersangkutan. Ya, jadi Bapak Ibu harus memastikan betul-betul bahwa data-data itu sudah benar atau belum, gitu. Karena itu akan yang dikarenakan itu ajuan gelombang 1 itu sudah di reset oleh sistem. Jadi kita mengisi ulang kembali ya. Jadi berikut ini adalah alur ketika kita akan melakukan kenaikan jabatan akademik di Sister khusus untuk lektor kepala yang bisa diakses ya di menu ini. Jadi kita mengklik yang akses menu kenaikan jabatan. Habis itu ketika kita login ke Sister, Bapak Ibu menggunakan akun operator PAK, kita kemudian akan masuk menggunakan kenaikan karir peralihan ya. Nah, di sini kita pilih, ada pilihannya guru besar dan juga lektor kepala. Nah, jadi karena kita mau mengajukan ke lektor kepala, maka kita pilih yang lektor kepala ya. Nah, setelah itu di dalam lektor kepala itu kan ada menu mulai pengajuan. Nah, kita klik di bagian menu pengajuan itu. Nah, setelah di menu pengajuan itu, yang kita perlu ketahui adalah jika periode itu belum dibuka, maka tombol pengajuan ini tidak akan aktif ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini tidak akan muncul, ini berarti tidak akan aktif gitu, belum aktif maksudnya. Nah, kemudian Bapak Ibu itu akan diarahkan ke laman pengajuan kenaikan jabatan, di mana pilih periode promosi lektor kepala 2 2024, periode 2 September 2024 sampai dengan 30 November 2024. Kemudian kita pilih klik mulai pengajuan. Nah, pada laman kenaikan jabatan itu akan terdiri dari 4 yang sesuai dengan alur pengajuan kenaikan jabatan akademik. Yang pertama itu ada pemilihan dosen. Itu dilakukan pada tab pilih dosen ya Bapak Ibu, seperti contohnya pada gambar ini ya. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu itu akan melengkapi dokumen dosen ya. Di situ di bagian kedua itu melengkapi dokumen dosen. Nah, setelah itu ada penugasan di poin ketiga. Nah, ini kita akan melakukan penugasan pada poin ketiga. Nah, berikutnya itu adalah kita melakukan monitoring. Ini dilakukan pada tab monitoring ajuan. Jadi
tahapan-tahapan ini Bapak Ibu harus bisa memastikan atau bisa melakukannya dengan benar. Jangan sampai salah, karena nanti kalau salah ya resikonya nanti pada tahun 2025 karena informasi terbarunya itu kita akan beralih ke ini aplikasi Anjani, bukan lagi di Sister. Nah, kita kan belum tahu ini, belum dilakukan sosialisasi. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu tidak memastikan datanya ini benar dan gagal lagi di periode kedua, maka besar kemungkinan proses kenaikan jabatan akademik Bapak Ibu itu akan semakin molor. Karena kenapa demikian? Saya yakin pada saat nanti keluar aplikasi Anjani itu tidak bisa serta-merta Bapak Ibu akan langsung paham. Karena Kemendikbudristek itu perlu juga melakukan sosialisasi dulu, kemudian perlu uji coba dulu gitu. Dan kita juga belum tahu bahwa proses Anjani itu mulai dari proses pengajuan sampai turun itu berapa lama. Sedangkan kalau di Sister ini kan sudah jelas per 3 bulan itu sudah akan kita dapatkan kalau itu benar. Artinya cepat baru kita dapat gitu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu gagal lagi pada tahap ini, ya besar kemungkinan ya sudah dipastikan untuk proses kenaikan jabatan akademik Bapak Ibu juga pasti sudah akan lama gitu ya. Nah, itu adalah hasil dari alur kalau kita melakukan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, di sini ada beberapa komentar ya, bisa kita baca bahwa bagaimana yang sudah berproses di PAK Selancar kemarin ya, yang sudah mengajukan jabatan akademik dari asisten ahli ke lektor kepala karena masih menggunakan regulasi POPK 2019. Jadi yang bersangkutan ini adalah loncat ya, loncat jabatan dari asisten ahli dan lektor kepala karena memang proses pengajuannya mereka masih menggunakan yang selancar gitu. Nah, apakah bisa diteruskan penilaiannya di PAK Selancar? Karena kemarin sudah berproses di revisi atau perbaikan dan sudah dikirim kembali hasil revisinya. Nah, untuk itu apakah harus menggunakan regulasi terbaru? Karena edaran terbaru harus mengajukan kembali jabatan fungsional melalui Sister sampai tanggal 30 Juni. Akan tetapi menu untuk lompat jabatan fungsional sudah tidak bisa karena adanya regulasi terbaru. Nah, ini yang sangat disayangkan ya. Kenapa kok justru mengeluarkan aturan yang tidak ada regulasi terbaru untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Padahal di beberapa sosialisasi pembicara Kemendikbudristek itu menyebutkan ada 3 skema kenaikan jabatan ya, terutama untuk ke guru besar waktu itu. Ada 3 skema ya kalau tidak salah, yaitu melalui mereka yang melalui proses promosi, kemudian mereka yang melalui proses dedikasi, dan mereka yang berada di wilayah tertinggal atau daerah tertinggal. Itu yang hasil sosialisasi. Saya harap mereka bisa memenuhi apa yang mereka sudah sampaikan tersebut. Jangan sampai menjadi kekecewaan oleh sebagian besar dosen-dosen ya. Itu meskipun ini sudah begitu lama, yaitu 3 bulan yang lalu, tetapi ini patut juga dipertanyakan ya. Jadi kalau bisa saya bantu ya pada yang pertanyaan pertama ini, itu ya sepertinya tidak akan diproses di Selancar, harus melalui proses yang terbaru, mengikuti regulasi yang terbaru. Nah, inilah jeleknya di aturan kita ya, di aturan kita. Jadi semestinya kalau misalnya kita masih menggunakan aturan yang lama sebelum dan kita sudah mengajukan itu, kemudian muncul aturan baru, maka yang lama itu harus tetap dijalankan. Artinya harus tetap diselesaikan dulu ini teman-teman yang proses mengajukan di Selancar. Jangan dikecewakan gitu. Ya, aturan baru ya berlaku untuk mereka yang baru mengajukan pengajuan baru. Jangan yang kemudian yang sudah mereka melakukan di Selancar kemudian tiba-tiba harus mereka mengajukan pengajuan baru di Sister gitu. Itu yang saya dapatkan informasi semacam itu ya. Itu yang sangat merugikan dosen gitu ya. Kemudian ada juga bagaimana cara penarikan data dosen yang eligible untuk pengajuan jabatan fungsional. Karena ada dosen yang semua syaratnya sudah terpenuhi tapi tidak eligible menurut Sister. Di sisi yang lain ada eligible namun tidak memenuhi syarat untuk pengajuan. Apa penyebabnya? Kalau yang ini itu adalah sistem.
Jadi yang boleh melakukan di situ kan ada apa, di sister itu ada pusat bantuan. Jadi operator PAK-nya itu yang melakukan pusat bantuan ke sister pusat. Jadi yang ini terjadi kesalahan pada sistem. Kemudian apakah non-PNS perlu golongan 3D dulu sebelum naik ke lektor kepala jika semua syarat khusus memenuhi? Iya, kalau yang ini iya. Kalau kita mengikuti aturan yang baru ya. Jadi bagi teman-teman dosen yang lektor, katakanlah yang lektor 3C, mau ke lektor kepala, maka dia tidak bisa tuh langsung ke lektor kepala 4A. Tetapi dia harus melewati dulu lektor 3D-nya dulu. Harus melewati lektor 3D, kemudian 2 tahun berikutnya baru boleh mengajukan kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala 4A. Semacam itu. Sedangkan kalau mau ke guru besar dari lektor kepala, itu tidak melihat mau ke lektor kepala 4A, 4B, 4C, mau ke mau ke guru besar, itu dipersilakan gitu, dibebaskan. Sedangkan untuk lektor ke lektor kepala yang tadinya adalah golongan 3C, maka dia harus ke golongan 3D dulu. Kalau mau ditanya kenapa kok demikian seperti itu, ya tanya aturannya, kenapa mereka membuat aturan semacam itu gitu. Jadi benar kata-kata teman-teman dosen bahwa aturan di Indonesia itu kalau tidak menyulitkan teman-teman dosen di Indonesia, namanya bukan aturan di Indonesia. Benar tuh, saya setuju kalau pernyataan itu. Oke, terima kasih buat teman-teman dosen. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.